Saya Fitrian Nurliana Zulfa izin mempresentasikan sedikit hasil dari penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan Video Interaktif sebagai Media Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0 pada mata pelajaran IPA kelas tinggi. Kita perlu mengingat kembali bahwa pembelajaran yang monoton memiliki dampak yang tidak baik terhadap perkembangan proses pembelajaran peserta didik. Tentu dengan model pembelajaran yang kurang menarik, peserta didik akan mudah bosan, kemudian juga mudah malas dan akan ramai dengan teman sebangkunya. Sehingga kondisi kelas terlihat sangat tidak kondusif. Hal ini menjadi suatu keresahan baik guru maupun peserta didik. Sangat disayangkan jika kecanggihan teknologi di era revolusi 4.0 ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dalam dunia pendidikan. Sebagaimana yang telah diterapkan di Min7 Ponorogo, bahwa para guru mulai berusaha untuk mengurangi metode mengajar yang monoton, terlebih dalam pembelajaran IPA yang merupakan mata pelajaran wajib di Madrasah Ibtidaiyah. Pembelajaran IPA di Min7 Ponorogo pada mulanya masih bersifat monoton, sehingga berdampak kepada peserta didik menjadi malas dan tidak bersemangat dalam belajar. Namun perubahan sudah mulai terlihat, yaitu guru telah menggunakan media berbasis digital dalam proses menunjang proses pembelajaran. Salah satunya yaitu dengan membuat video interaktif pada materi sifat-sifat cahaya. Seperti yang dijelaskan oleh Kusumawati, bahwa belajar dengan menggunakan media pembelajaran interaktif dapat memperjelas materi secara menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk melek terhadap kemajuan dan pemanfaatan teknologi digital dalam dunia pendidikan. Ya, berangkat dari permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya, kemudian peneliti tertarik untuk menjelaskan manfaat dari video interaktif sebagai media pembelajaran di era revolusi industri 4.0 pada mata pelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah khususnya kelas tinggi. Nah, adapun urgensi dari pemanfaatan video interaktif sebagai media pembelajaran yang berbasis digital, yaitu dapat mengubah pembelajaran yang bersifat konvensional sehingga yang terlihat monoton dan membosankan menjadi sebuah pembelajaran yang fleksibel, praktis, dan menarik. Kemudian untuk jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu melalui pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Min7 Ponorogo, tepatnya yaitu di kelas 4. Nah, untuk pengambilan sampel sumber data, peneliti menggunakan teknik purposive sampling sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sugiono, bahwasanya teknik tersebut cocok untuk digunakan dalam penelitian kualitatif. Adapun teknik-teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, untuk uji keabsahan data sendiri yaitu menggunakan triangulasi data, di mana peneliti mengkombinasikan hasil wawancara pada masing-masing informan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari segi implementasi media pembelajaran digital di kelas 4 Min7 Ponorogo, yakni berangkat dari dimana peserta didik tingkat dasar sekarang sudah tidak asing kembali dengan alat digital, di mana alat digital tersebut sudah menjadi genggaman mereka setiap harinya. Mereka memanfaatkan alat digital tersebut sebagai bermain games, kemudian menonton YouTube, atau hal-hal yang dirasa kurang bermanfaat. Pun upaya untuk meminimalisir dari penyalahgunaan alat digital tersebut, salah satunya yaitu digunakan sebagai media belajar yang berbasis
digital sehingga dapat diakses dimanapun peserta didik itu berada. Mengingat bahwa anak tingkat madrasah ibtidaiyah merupakan belajar yang masih kontekstual, jadi apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rekam tersebut yaitu dari yang ada di sekitarnya. Nah, oleh sebab itu, jika dalam proses pembelajaran di madrasah ibtidaiyah hanya memberikan penjelasan berupa teori atau tanpa adanya sebuah gambaran yang real atau yang nyata, maka peserta didik akan merasa kesulitan untuk menerima dari penjelasan materi tersebut. Dalam pemanfaatan alat digital sebagai media pembelajaran juga sudah diterapkan di NIM 7 Ponorogo, di mana guru dituntut untuk belajar dan mengaplikasikan alat digital sebagai media pembelajaran yang edukatif. Nah, dengan media pembelajaran yang edukatif, menarik, dan interaktif dapat menciptakan kelas yang kondusif, sehingga dan kelas yang kondusif tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan peserta didik dalam belajar. Di NIM 7 Ponorogo sudah terlihat beberapa guru sudah memanfaatkan media digital sebagai bahan penunjang proses pembelajaran. Salah satunya yaitu guru kelas 4, di mana selaras dengan yang dikatakan oleh Bapak SH bahwasanya guru di NIM 7 Ponorogo dituntut untuk belajar dan mengaplikasikan alat digital sesuai dengan tantangan zaman. Nah, untuk media pembelajaran digital yang sudah diterapkan di NIM 7 Ponorogo oleh sebagian guru yaitu seperti PowerPoint, video, terus kemudian multimedia interaktif lainnya yang dirasa cocok untuk pada materi tertentu, sehingga sinkron antara materi yang diajarkan dengan media yang digunakan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh guru kelas dalam membuat video pembelajaran yaitu dengan menggunakan PowerPoint, di mana dalamnya nanti guru menyisipkan gambar, video, materi pembelajaran, dan soal-soal latihan yang bisa dikerjakan oleh siswa mengenai materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, adapun contoh gambar dari video interaktif mengenai materi sifat-sifat cahaya dapat dilihat. Jadi, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran yang berupa video interaktif tersebut cocok digunakan dalam kegiatan pembelajaran sebab cukup efektif meningkatkan hasil belajar peserta didik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ronald Anderson bahwa tujuan pembelajaran menggunakan media video mencakup tujuan dari kognitif, kemudian afektif, dan psikomotorik. Jadi dalam pembelajaran melalui video interaktif tersebut sudah mencakup 3 ranah tersebut. Kemudian implikasi pemanfaatan video interaktif sebagai media pembelajaran berbasis teknologi informasi dalam pembelajaran IPA kelas 4 membawa banyak manfaat yang dapat dirasakan baik guru maupun peserta didik. Nah, maka pemanfaatan video interaktif tersebut cocok digunakan pada jenjang madrasah ibtidaiyah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari hasil penelitian. Jadi video interaktif layak digunakan mata pelajaran IPA khususnya kelas 4 di madrasah ibtidaiyah. Nah, video interaktif tergolong media penunjang dalam proses pembelajaran berbasis TIK atau berbasis digital. Dengan desain media yang menarik, yang inovatif dan kreatif, dapat menumbuhkan partisipasi peserta didik dan keaktifan, serta materi yang diberikan mudah diterima oleh peserta didik. Mungkin itu paparan sedikit dari hasil artikel peneliti. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.